Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti, perkenalkan Ibu, nama saya Marina dari kelas B. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membacakan soal dari take home yang telah diberikan, di mana ada 10 soal mengenai proposal yang telah kita buat selama pembelajaran berlangsung, di mana pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pada nomor 1, membahas mengemukakan mapping gap yang sesuai dengan masalah yang akan dianggap dalam tesis. Saya coba jawab di mana mapping gap masalah penelitian pada tesis ini. Yang pertama itu ada gap praktik atau empirical atau practicable gap, di mana di sini telah dikelompokkan menjadi kondisi ideal, kondisi aktual, dan gap atau masalah. Kondisi idealnya adalah Inspektorat sebagai APIP menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, profesional, dan akuntabel. Untuk kondisi aktualnya masih terdapat temuan berulang, tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal, serta keterlambatan audit. Di mana gap masalahnya adalah kinerja pengawasan belum optimal ataupun terstruktur dan mandat sudah jelas. Kemudian kondisi idealnya adalah auditor memiliki kompetensi yang memadai. Kondisi aktualnya kompetensi auditor belum merata, itu keterbatasan pelatihan dan sertifikasi. Masalahnya adalah kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dan kompetensi aktual auditor. Kemudian kondisi idealnya adalah SDM inspektorat cukup kuantitas dan kualitas. Kondisi aktualnya beban kerja tidak seimbang, penguasaan teknologi audit masih rendah. Masalahnya SDM belum sepenuhnya mendukung efektivitas ataupun dalam kinerja pengawasan. Yang kedua adalah gap teoritis atau gap theoretical gap, di mana di sini dikelompokkan berdasarkan aspek teoritis, temuan umum teori, dan celah teoritis. Aspek teoritis adalah kompetensi kinerja yang pertama, di mana temuan umum teorinya kompetensi berpengaruh langsung terhadap kinerja. Celah teoritisnya adalah belum jelas apakah pengaruh tersebut langsung atau melalui pengawasan kerja. Yang kedua, aspek teoritisnya adalah SDM atau kinerja. Temuan umum teorinya adalah SDM berkualitas meningkatkan kinerja organisasi. Celahnya adalah minim kajian yang menguji mekanisme mediasi pengawasan kerja. Kemudian ada peran auditor kinerja, di mana peran auditor strategis meningkatkan good governance. Dengan celah, hubungan peran auditor dan kinerja diuji langsung tanpa variabel intervening. Selanjutnya itu adalah aspek teoritisnya pengawasan, di mana temuan umum teorinya diposisikan sebagai fungsi, atau celah teoritisnya jarang diuji sebagai variabel intervening. Kemudian ada gap penelitian, di mana gap penelitian ini dikelompokkan menjadi penelitian sebelumnya, di mana ada studi kinerja auditor berfokus pada kompetensi kinerja, ada studi SDM sektor publik berfokus pada SDM kinerja, dan studi APIP yang berfokus pada parsial atau satu atau dua variabel. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, di mana objek penelitian dapat diangkat dengan gap yang terjadi dan kemukakan data-data yang mendukung perumusan masalah. Objek penelitiannya adalah dalam tesis ini Inspektorat Daerah Provinsi Riau, khususnya pejabat fungsional auditor dan P2UPD dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah atau APIP. Ruang lingkupnya adalah auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat Provinsi Riau. Yang kedua, proses pengawasan internal audit seperti audit, interview, evaluasi, serta pemantauan. Yang selanjutnya kinerja auditor dan kinerja pengawasan. Untuk jumlah objek responden penelitian ini totalnya 102 pejabat fungsional, yaitu auditor dan P2UPD. Pertanyaan yang nomor 3 adalah perumusan masalah yang sesuai dengan gap dan data yang mendukung, di mana perumusan masalah berdasarkan gap dan data pendukung, yaitu
berdasarkan proposal terdapat fakta bahwa kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau belum optimal yang ditunjukkan oleh masih adanya temuan audit yang berulang. Yang kedua, tindak lanjut rekomendasi yang belum optimal. Yang ketiga, ketidaktepatan waktu serta kualitas laporan hasil pemeriksaan yang perlu ditingkatkan. Dengan pertanyaan nomor 4, perumusan masalah ada 4 variabel dengan mengemukakan variabel penelitian intervening. Di mana variabel penelitian ini terdapat variabel independen yang kita sebut dengan X, di mana X1 kompetensi auditor, X2 sebagai kualitas sumber daya manusia, X3 sebagai peran auditor. Yang kedua, variabel intervening yang kita sebut dengan Z, di mana Z adalah pengawasan kerja. Yang ketiga, variabel dependen atau Y, di mana Y kita sebut dengan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, dari perumusan masalah kita munculkan judul proposal yang belum saya sebutkan tadi, di mana judul proposal ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran auditor terhadap kinerja dengan pengawasan kerja sebagai variabel intervening pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, teori yang mendukung perumusan masalah pada bab 2 adalah yang pertama, membahas teori kompetensi atau kompetensi teori, di mana kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dalam konteks auditor APIP, kompetensi mencakup kompetensi teknis audit, kompetensi analitis, dan kompetensi profesional dan etika. Selanjutnya, teori sumber daya manusia, di mana teori sumber daya manusia ini meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penguasaan teknologi. Selanjutnya, ada teori peran atau role teori, di mana meliputi assurance provider, konsultan, pemberi peringatan dini atau early warning system, kemudian mitra strategis manajemen. Kemudian ada teori pengawasan, di mana teori pengawasan meliputi perencanaan audit berbasis risiko, supervisi dan review pekerjaan auditor, kemudian pengendalian mutu audit, selanjutnya monitoring tindak lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah membuat kuesioner. Saya sudah membuat kuesioner karena kuesioner itu akan merujuk pada aplikasi Smart PLS yang akan kita uji atas hasil kuesioner tersebut, di mana uji validitasnya sudah saya tuangkan pada proposal di bab 4 sebagai convergent validity. Di sini sudah terlihat dan sudah saya cantumkan pada proposal yang telah dibuat. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.